7 benda yang sebenarnya tidak kamu butuhkan di teras rumah minimalis. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo bunda semua, pernah tidak kamu duduk di teras rumah sendiri, sore hari, angin ada sedikit, tapi bukannya merasa tenang, kamu malah merasa sumpek dan ingin cepat masuk ke dalam rumah. Padahal, teras itu harusnya jadi tempat paling santai, tempat kita berhenti sebentar dari dunia yang ribut, tempat duduk sambil mikir hidup, atau sekadar main ponsel tanpa tujuan. Aku pernah ada di fase itu, punya teras minimalis, tapi rasanya tidak pernah benar-benar nyaman. Bukan karena rumahnya kecil, bukan karena desainnya jelek, tapi karena terlalu banyak benda yang sebenarnya tidak aku butuhkan, tapi tetap aku biarkan ada di sana. Hari ini aku mau curhat sambil ngajak kamu mikir bareng tentang 7 benda yang sering ada di teras rumah minimalis yang kelihatannya wajar, tapi diam-diam bikin rumah terasa penuh dan pikiran ikut capek. Benda pertama, kursi plastik yang sudah pensiun dini tapi tidak pernah benar-benar diberhentikan. Kamu pasti tahu kursi ini, warnanya dulu cerah, sekarang kusam, duduknya harus hati-hati karena satu kakinya suka goyang. Biasanya alasannya klasik, siapa tahu tamu datang banyak, siapa tahu nanti kepakai. Masalahnya, tamu banyak itu jarang. Tapi kursi ini nongkrong tiap hari, dan secara aspek visual, kursi plastik bikin teras terlihat berantakan karena bentuknya besar dan warnanya sering tidak nyatu dengan rumah minimalis. Contoh realnya, teras kecil dengan satu kursi kayu rapi dan satu kursi plastik tua, langsung terasa tidak seimbang. Solusinya sederhana, lebih baik punya 1 atau 2 kursi yang benar-benar nyaman dan enak dilihat, daripada banyak tapi bikin mata lelah. Benda kedua, meja kecil yang awalnya punya niat baik, tapi berakhir jadi tempat penampungan segalanya. Awalnya meja ini buat naruh kopi sore, lalu besoknya ada kunci, besoknya lagi ada struk belanja. Lalu tiba-tiba ada obeng yang entah dari mana datangnya. Meja kecil di teras sering berubah fungsi tanpa kita sadari. Secara logis, teras itu area transisi, bukan area penyimpanan. Kalau setiap lewat kamu selalu naruh barang di meja itu, lama-lama teras jadi titik kumpul kekacauan. Contoh nyatanya, coba kosongkan meja itu 1 hari saja, dan rasakan bedanya saat kamu duduk tanpa distraksi. Kalau meja itu tidak benar-benar kamu gunakan setiap hari, mungkin yang kamu butuhkan bukan meja, tapi kebiasaan baru. Benda ketiga, pot tanaman yang terlalu banyak dan tidak semuanya sehat. Ini sering terjadi karena niat baik, ingin rumah terlihat hidup dan segar. Masalahnya, tanaman yang terlalu banyak justru bikin teras terasa sempit dan rawan terlihat kotor. Tanaman kering, daun gugur, pot berlumut, semuanya menambah beban visual. Secara psikologis, melihat tanaman yang tidak terawat bisa memicu rasa bersalah kecil setiap hari. Contoh logisnya, satu tanaman besar yang hijau dan sehat jauh lebih menenangkan dibanding 5 pot kecil yang setengah hidup. Minimalis bukan anti tanaman, tapi pro kualitas. Benda keempat, rak sepatu yang tinggal di teras seolah-olah itu rumahnya. Rak sepatu di teras memang praktis, tapi sering jadi sumber kekacauan visual. Sepatu datang dari luar, membawa debu, warna dan bentuknya beragam, lalu semuanya dipajang di depan rumah. Secara aspek visual desain, ini membuat area pertama yang dilihat orang terasa ramai dan tidak rapi. Contoh realnya, teras dengan lantai bersih dan 1 bangku kayu akan langsung turun estetiknya saat rak sepatu penuh muncul di sudut. Solusinya, simpan sepatu di dalam atau gunakan sistem tertutup yang tidak langsung terlihat. Teras itu wajah rumah, bukan etalase sepatu. Benda kelima,
dekorasi dinding yang terlalu ramai dan terlalu banyak pesan, tulisan motivasi, hiasan logam, jam besar, semuanya ingin tampil bersamaan. Masalahnya, mata manusia butuh jeda. Terlalu banyak dekorasi bikin teras terasa berisik walaupun tidak ada suara. Contoh logisnya, satu dinding dengan satu elemen fokus akan terasa lebih mahal dan tenang dibanding dinding penuh tempelan. Filosofi minimalis itu bukan tentang kosong, tapi tentang memberi ruang untuk bernapas. Benda keenam, alat bersih-bersih yang parkir permanen di teras, ember, sapu, pel, sering diletakkan di sudut dengan alasan biar gampang. Masalahnya, gampang diambil tapi mahal secara visual. Setiap kali kamu lihat, teras terasa seperti gudang kecil. Contoh nyatanya, rumah dengan teras cantik bisa langsung terasa biasa saat alat bersih-bersih terlihat jelas. Solusinya sederhana, beri mereka rumah sendiri, entah di gudang kecil atau area tertutup. Percaya atau tidak, alat bersih-bersih juga ingin hidup tertata. Benda ketujuh, barang titipan yang lupa dijemput. Kardus, barang saudara, paket lama yang katanya cuma sebentar. Sebentar versi ini sering lebih lama dari niat awal hidup sehat. Secara logis, barang titipan itu bukan tanggung jawab ruang teras kamu. Contoh realnya, satu kardus saja bisa membuat teras terasa sempit dan berantakan. Kalau bukan barang kamu dan tidak ada fungsi harian, itu sudah cukup alasan untuk dilepas. Semua benda ini kelihatannya sepele, tapi kalau digabung, efeknya besar. Masalah utamanya bukan di bendanya, tapi di kebiasaan menunda dan rasa tidak enakan. Kita sering berpikir nanti saja, padahal nanti itu jarang datang. Teras yang nyaman itu bukan soal uang, tapi soal keputusan kecil yang konsisten. Coba deh di suatu sore, kamu duduk di teras tanpa ponsel, lihat sekeliling, dan rasakan apakah ruang ini bikin kamu tenang atau bikin kamu ingin cepat masuk ke dalam. Kalau jawabannya tidak tenang, mungkin bukan kamu yang bermasalah, tapi terlalu banyak benda yang numpang hidup di sana. Mengurangi satu benda bukan berarti kehilangan. Seringkali itu justru memberi ruang. Ruang untuk duduk lebih santai, ruang untuk napas lebih panjang, dan ruang untuk pikiran yang lebih ringan. Kalau kamu merasa relate, itu wajar. Kita semua pernah salah menata. Dan itu bagian dari proses. Yang penting, kita mulai sadar dan berani memilih. Semoga setelah ini, teras rumahmu bukan cuma tempat lewat, tapi tempat pulang yang benar-benar terasa nyaman. Makasih sudah mau dengar curhatan panjang ini. Sampai ketemu lagi. Semoga rumah kalian makin nyaman dan hari-hari kalian makin damai.